Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nuska Nabid selaku dosen pengampu mata kuliah jurnalistik semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil penulisan saya dari riset, observasi, dan wawancara tentang tradisi Panjamasan Kuntang Ontokusumo yang ada di Demak. Nah, apa itu tradisi Panjamasan Kuntang Ontokusumo? Tradisi Panjamasan Kuntang Ontokusumo yaitu tradisi yang ada di daerah Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, yang merupakan tradisi penyucian pusaka milik Sunan Kalijaga yang berupa jubah atau rompi dan keris pusaka Kiai Carubuk yang sejak ratusan tahun hingga sekarang masih tersimpan di cungkup makam Sunan Kalijaga. Nah, sebelum meninggal, Sunan Kalijaga sempat berpesan kepada masyarakat bahwasanya dengan bahasa Jawa yaitu saklungone sun rumato pusaka iku aja wani ngulingani dapur mewah tangguhe. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yen nganti surut mesti ngeno popo tanpa netra, wasiat yang berarti setelah kepergian Sunan Kalijaga agar keturunan Sunan Kalijaga yaitu anak dan cucunya agar merawat pusaka tersebut. Namun jika merawatnya, Sunan Kalijaga pernah bilang melarang untuk melihat pusaka itu, bahwasanya kalau tidak ingin terkena musibah mata menjadi buta, kata Sunan Kalijaga. Itu Sunan Kalijaga berwasiat seperti itu. Kalau memang ingin menjamas, tidak boleh melihat sedikit pun untuk melihat pusaka tersebut dan kutang Ontokusumo tersebut atau rompi yang dikenakan oleh Sunan Kalijaga pada zaman itu. Nah, saat menjamas, konon kata Sunan Kalijaga, seluruh tim dilarang melihat pusaka kutang Ontokusumo dan keris Kiai Carubuk dengan mata terbuka, karena jika hal tersebut diingkari konon akan mengalami kebutaan pada kedua mata yang jika telah melihat kedua pusaka tersebut. Wasiat dari Sunan Kalijaga, di mana saat menjamas mereka yaitu petugas penjamas hanya diperbolehkan merendam tangannya ke dalam bokor minyak jamas. Bokor itu apa? Bokor itu wadah buat wadah minyak jamas. Minyak jamas tersebut yaitu minyak yang merupakan campuran minyak yang dikirim langsung dari Kasunan Surakarta Hadiningrat dari Solo, Surakarta, yang diserahkan langsung oleh Pangeran Dipokusumo, yaitu pangeran anak cucunya dari Sunan Kalijaga, dan minyak campuran dari racikan daerah Kadilangu, Demak, Bintoro yang terbuat dari cendana dan bunga melati. Lanjut dalam melumasi kedua pusaka tersebut harus dengan kedua tangan, karena konon rompi Ontokusumo dibuat dari kulit kambing yang dirajah
oleh Sunan Bonang. Nah, konon rompi tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam kisah menyebutkan di mana saat wabah penyakit merajalela di wilayah pantai selatan yang ditimbulkan oleh Kanjeng Nyai Roro Kidul, di mana pagebluk yang ada di sana yang ditimbulkan oleh kejahatan Nyai Roro Kidul tersebut, dan banyak merenggut jiwa siapa saja. Jadi pagebluk di sana pada saat itu disebabkan oleh kejahatan Nyai Roro Kidul. Terus melihat kenyataan tersebut, Sunan Kalijaga lalu mencoba melawan wabah penyakit yang diciptakan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Lalu Sunan Kalijaga bertarung dengan Kanjeng Ratu Kidul, namun Sunan Kalijaga mengalami kekalahan. Setelah kalah, Sunan Kalijaga mendapat wangsit atau pesan atau petunjuk yang mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Kanjeng Nyai Roro Kidul, Sunan Kalijaga harus menghatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Lalu Sunan Kalijaga menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak, Masjid Agung Demak sekarang ya, dengan disaksikan beberapa anggota Wali Songo lainnya. Terus konon setelah usai menjalankan sholat subuh berjamaah, para Wali Songo menemukan kulit kambing pada hari Kamis Legi malam Jumat Pahing. Nah, kulit kambing tersebut kemudian dibuat menjadi rompi dengan rajaan oleh Sunan Bonang. Nah, rompi tersebut itu langsung dibuat menjadi kulit kambing tersebut dibuat oleh Sunan Bonang untuk dijadikan sebagai rompi dan diberi rajaan. Nah, rompi inilah yang kemudian disebut sebagai rompi Ontokusumo yang dikenakan oleh Sunan Kalijaga. Nah, namun setelah selesai rompi ini terjadi, rompi ini sudah jadi. Nah, rompi tersebut terlalu sempit untuk dikenakan oleh Sunan Bonang. Lalu dicoba dikenakan oleh para Wali Songo lainnya, tetapi tetap saja tak muat. Yaitu Wali Songo lainnya Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan yang masih hidup pada saat itulah. Terus rompi Ontokusumo lalu dikenakan oleh Sunan Kalijaga untuk dicoba mengenakan rompi tersebut. Ternyata pas. Nah, rompi Ontokusumo sendiri kemudian diberikan ke Sunan Kalijaga karena pas dengan tubuh Sunan Kalijaga. Ketika mengenakan rompi Ontokusumo, Sunan Kalijaga menjadi lebih kuat. Nah, kekuatan yang terkandung dalam rompi Ontokusumo konon sangat luar biasa. Bahkan para sunan pun tak dapat menyimpulkan secara pasti atau tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Nah, cahaya yang terkandung dalam rompi tersebut berdasarkan cerita sejak saat itu Sunan Kalijaga selalu mengenakan rompi tersebut untuk kapanpun dimanapun. Nah, rompi itu selalu dikenakan oleh Sunan Kalijaga. Nah, pada saat itu rompi tersebut yang menjadi tameng Sunan Kalijaga dalam pertempuran menaklukkan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Sehingga
akhirnya penguasa pantai selatan itu akhirnya memeluk agama Islam. Nah, padahal itu perang untuk melawan Nyi Roro Kidul. Itu wah, berat sekali ya. Nah, jadi Sunan Kalijaga itu mengenakan rompi Ontokusumo yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wah, keren sekali ya. Lalu Nyi Roro Kidul memeluk agama Islam karena kalah. Terus sementara pusaka Kiai Carubuk dibuat oleh Empu Supa yang tak lain adalah sahabat Sunan Kalijaga sendiri. Nah, lanjut cerita. Saat diminta tolong untuk membuatkan keris untuk sang Sunan Kalijaga, Empu Supa kaget karena konon bahan yang diberikan padanya hanyalah besi berukuran sebuah biji asam. Coba bayangkan, biji asam untuk menjadi pusaka, yaitu keris. Sangat luar biasa ya. Biji asam itu kayak gigi Graham. Nah, lanjut. Sebelum acara panjemasan dilakukan, biasanya setiap malam takbiran Idul Adha ya, tepatnya. Biasanya itu ada acara selamatan di halaman Masjid Agung Demak dengan membawa tumpengan besar yang berjumlah 9 atau dinamakan dalam bahasa Jawa yaitu tumpeng songo. Nah, itu berjumlah 9 yang sangat besar, ditumplek-blek di depan Masjid Agung Demak. Biasanya pada malam hari, biasanya itu tepatnya itu jam 12 malam, itu malam takbiran. Nah, diartikan wali 9 yang ada di tanah Jawa. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha dengan diiringi. Nah, tradisi panjamasan Ontokusumo itu setiap dilakukan itu pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha, yang dimana setiap mau panjamasan itu ada iring-iringan prajurit Patang Puluh yang mengawal minyak jamas dari Kasunan Hadiningrat Solo, Surakarta. Prajurit tersebut biasa disebut prajurit Patang Puluhan yang mengantarkan minyak jamas dari Kesunanan Hadiningrat Surakarta. Nah, yang dibawa oleh para pihak dalam yaitu anak cucu Sunan Kalijaga yang selalu melaksanakan ritual tersebut setiap tahun. Nah, Bupati Demak biasanya juga ikut mengantarkan minyak jamas dengan menggunakan tilman, diiring dari pendopo menuju ke makam Sunan Kalijaga yang ada di Desa Kadilangu untuk melaksanakan panjamasan. Nah, tradisi panjamasan Utang Ontokusumo ini dikenal sangat sakral karena dalam proses panjamasan seorang pelaksana panjamas harus melakukan puasa selama 7 hari dan tidak boleh tidur dalam waktu 1 hari 1 malam. Nah, itu cerita dari saya. Kelanjutannya itu sangat banyak sekali ya. Sangat sakral untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bahwasanya
Kalijogo berwasiat untuk tidak melanggar wasiat tersebut, yaitu setiap ingin merawat, menjamas itu tidak harus dengan melihat, harus dengan mata terpejam. Nah, itu biasanya kan pihak penjamas ada 7 orang. Nah, itu kan melakukannya dengan tangan kanan, terus memasukkan ke dalam, melumasi dengan kedua tangan, terus lalu biasanya itu setelah panjamasan selesai, pihak panjamas, tim panjamas yaitu 7 orang bersalaman dengan masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar mendapatkan barokah, mendapatkan barokah tadi dari pusaka tersebut. Terus biasanya itu ya, terus kemarin pada tahun kemarin 2020 itu masih melakukan panjamasan, karena walaupun ada COVID, pihak dalam anak cucu Sunan Kalijogo tetap melaksanakan, karena itu wasiat dari Sunan Kalijogo sendiri, yang memiliki sangat wali yang memiliki ketangguhan yang luar biasa ya. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.